desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang ibu bernama Bu Ratna. Ia membesarkan anak laki-laki tunggalnya, Arga, seorang diri dengan peluh dan air mata. Hanya dengan mengandalkan warung makan kecil kelontong miliknya, ia bekerja tanpa kenal lelah demi masa depan sang putra. Berkat doa malam dan perjuangan tak terhitung dari sang ibu, Arga akhirnya berhasil meraih mimpi, mendapat pekerjaan mentereng di Jakarta. Namun, gemerlap ibu kota dan gemilang kemewahan perlahan membutakan mata hati Arga. Ia mulai meniti tangga kesuksesan, sembari perlahan berjalan mundur menjauhi asal-usulnya. Wah, Arga, sekarang penampilanmu keren sekali. Potongan rambutmu sudah mirip orang kota sebelum berangkat. Terima kasih Tante, aku diterima kerja di startup besar di Jakarta. Ini kesempatan dambaan hidupku. Jaga diri baik-baik di kota ya nak, jangan telat makan. Dan yang paling penting, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Tenang Bu Ratna, jangan menangis terus. Kami di sini pasti akan bantu menjaga ibu selama Arga merantau. Saya benar-benar bangga sama kamu Arga. Kamu membuktikan anak desa bisa bersaing di kota besar. Benar banget, kalau sudah sukses nanti dan jadi bos besar di sana, jangan lupa traktir kami dan makan-makan ya. Dan yang paling penting, jangan sampai kamu lupa ke teman kamu sendiri ya, kalau sudah punya teman yang elit. Benar kata Citra, kalau sudah jadi orang sukses di kota besar nanti, jangan sombong dan tinggi hati ya. Tenang saja, kami semua di kampung ini pasti mendukungmu dan mendoakan kelancaran karirmu di Jakarta. Tentu saja aku pergi ke Jakarta justru untuk mengubah nasib kita semua dan membahagiakan ibu. Semoga kamu sukses besar di sana dan tetap ingat jalan pulang menuju rumah kecil ini, Arga. Ingat selalu perjuangan ibumu yang sudah berjuang sendirian dengan warung kecil ini. Dia adalah jimat suksesmu. Jakarta pasti seru banget. Banyak gedung tinggi, lampu-lampu yang indah. Aku jadi iri dengan keberhasilanmu. Kami hanya berharap kamu tetap rendah hati dan tidak melupakan tanah tempat kamu pertama kali belajar berjalan. Sukseslah nak, ibu di sini akan selalu mendoakan setiap langkah kakimu. Pagi Pak Arga, jadwal meeting dengan para direksi hari ini sudah siap di meja kerja Bapak. Laporan keuangan perusahaan bulan ini sudah saya siapkan secara rapi, Pak. Kerjamu sangat bagus Arga. Saya tidak salah memilih untuk kamu menjadi operasional di sini. Banyak orang di divisi bawah sangat terkesan dengan gaya kepemimpinan Bapak yang sangat tegas dan visioner. Nama perusahaan kita sedang viral strategi di media massa. Berkat strategi pemasaran yang Bapak buat. Oh iya Pak, di meja depan ada surat dan paket kiriman dari kampung halaman untuk Bapak dari Bu Ratna. Simpan saja di gudang atau buang. Aku sedang sangat sibuk, tidak bisa mengurus hal tidak penting seperti itu. Karyawan lain juga tidak berhenti memuji kerja keras Bapak belakangan ini. Perusahaan ini berkembang pesat dari target tahunan. Justru karena ide-ide jenius kamu yang tumpahkan Arga. Semoga perusahaan kita semakin maju di bawah kendali Bapak. Jangan nama baik perusahaan ini dengan membawa Arga. Bapak benar-benar menjadi inspirasi nyata bagi anak muda zaman sekarang yang ingin sukses dari nol secara instan. Semua orang di industri teknologi sedang membicarakan kesuksesan Bapak yang berhasil melakukan terobosan besar tahun ini. Kehidupanku sekarang memang sudah berubah. Masa laluku yang sudah aku kubur dalam-dalam di belakang sana. Aku juga bangga sama cowok yang sukses dan dalam bisnis kayak kamu. Permisi Pak, maaf mengganggu. Kesuksesan jangan sampai membuat lupa diri. Ini ada telepon penting dari keluarga desa yang terus masuk. Kevin, matikan ponsel itu. Jangan merusak suasana yang menyenangkanku dengan urusan kampung yang tidak ada mutunya itu. Di halaman depan kantor perusahaan startup milik Arga, tiba-tiba rombongan dari desa datang membawa tas tua. Bu Ratna tampak pucat dan lelah.
Akhirnya sampai juga kita di kantor Arga setelah bertanya ke sana kemari dan naik bus berjam-jam jauh dari desa. Lihat itu Bu Ratna, di seberang sana itu Arga baru keluar dari mobil bersama sekretarisnya. Lalu mereka menghampiri mobil mewah milik Arga itu. Maaf Bu, tolong minggir, jangan mendekati CEO kami sembarangan tanpa membuat janji temu terlebih dahulu. Tolong sopan sedikit, anak muda. Kami ini adalah keluarga dekat Arga yang datang jauh-jauh dari desa terpencil. Pak Arga, tolong lihat ke depan. Bukankah wanita tua yang sedang menangis itu adalah ibu kandung dari Bapak? Arga, kenapa kamu malah diam-diam seperti hati? Ibu, teman-teman kecilnya. Kami sangat merindukanmu, Ga. Makanya kami patungan untuk mengantarkan ibumu yang sakit-sakitan ini untuk menemuimu. Waduh, ada keributan apa di sini? Semua karyawan melihat ke keluar jendela. Kalian kesini sebenarnya mau apa? Bikin malu saja. Bu Ratna hanya ingin bertemu anaknya yang sudah bertahun-tahun tidak pulang karena sukses. Apa itu salah? Kami sudah datang jauh-jauh dari kampung halaman demi kebaikanmu, Arga. Mengantar ibumu yang sudah rindu setengah mati. Kami datang dengan niat baik tanpa maksud mengganggu pekerjaanmu di kota. Kami hanya ingin menyambung silaturahmi. Jangan lupakan kampung halamanmu yang telah membentuk karaktermu. Nggak bisa berdiri di tempat mewah ini. Situasi sudah mulai tidak kondusif, Pak. Semua orang di jalanan sudah mulai penasaran dengan kekacauan ini. Dia sangat merindukanmu siang dan malam. Bahkan foto kecilmu selalu diupload saat ingin tidur. Ini menempuh perjalanan jauh yang sangat melelahkan, mengorbankan waktu kerja di sawah hanya untuk mengantarkan ibumu. Ada apa ini? Dan siapa wanita tua yang berpakaian lusuh ini? Dramatis banget. Masih lupa ya kalau langsung diupload. Arga terus mengelak sambil membentak ibunya dengan kasar. Maaf, Anda salah orang. Saya tidak kenal dengan wanita tua ini. Ibu saya sudah lama meninggal. Arga, ini ibu nak, ibu yang melahirkanmu. Ibu hanya ingin kamu pulang sebentar. Kamu tegas sekali pada ibumu, Arga. Hanya karena harta dan jabatan. Sampai-sampai kamu tidak mengakui darah dagingmu. Gawat Pak Arga, banyak karyawan dan orang lewat yang diam-diam merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Video pertengkaran ini bisa merusak nama baik perusahaan kita secara instan jika sampai menyebar luas ke platform publik. Dulu kamu pernah berjanji di depan warung bahwa kamu tidak akan berubah pada perusahaan kita. Terlambat. Video kejadian ini sudah menjadi trending topik nomor 1 di Twitter dan TikTok saat ini. Dampaknya sangat besar. Investor utama kita telah menelpon bahwa kerjasama sepihak telah dibatalkan. Banyak karyawan sudah panik bahwa saham kita turun drastis. Reputasi yang telah kita bangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Demi menyelamatkan nama baik bisnis ini, kamu secara tidak hormat akan saya keluarkan sebagai CEO. Angkat kakimu dari kantorku sekarang juga, dan semoga hukuman ini akan menjadi pelajaran moral bagi hidupmu. Semuanya meninggalkan Arga dengan perasaan yang begitu kecewa. Ya Tuhan, apa yang telah aku perbuat? Ibu, maafkan Arga. Arga khilaf. Bu, maafkan anak durhaka ini.